Pada tahun 230 SM, perang antar negara di Tiongkok mencapai puncaknya. Negara Qin, yang dipimpin oleh Qin Shi Huang, mulai melakukan ekspansi wilayah. Negara Han, yang terletak di sebelah timur Qin, menjadi target pertama. Negara Han memiliki kekuatan militer yang cukup kuat, tetapi tidak cukup untuk menghadapi serangan Qin. Qin memiliki teknologi perang yang lebih maju dan strategi perang yang efektif. Pertempuran antara Qin dan Han berlangsung selama beberapa bulan. Pasukan Qin menggunakan strategi perang yang cerdas, seperti menggunakan pasukan kavaleri untuk menyerang dari belakang. Pada akhirnya, negara Han tidak dapat bertahan dan jatuh ke tangan Qin. Ini merupakan kemenangan besar bagi Qin dan memulai era penaklukan negara-negara lain di Tiongkok. Penaklukan Han oleh Qin membuktikan bahwa kekuatan militer dan strategi perang yang efektif dapat memenangkan pertempuran. Ini juga menunjukkan bahwa Qin memiliki ambisi besar untuk menaklukkan seluruh Tiongkok. Periode penaklukan negara-negara ini berlangsung selama beberapa dekade. Banyak negara yang jatuh ke tangan Qin, termasuk Zhou, Wei, dan Chu. Penaklukan negara-negara ini membawa dampak besar bagi sejarah Tiongkok. Ini memulai era Qin dan membentuk Tiongkok menjadi negara yang lebih terpusat. Namun, penaklukan negara-negara ini juga membawa dampak negatif. Banyak orang yang kehilangan nyawa dan kebebasan mereka. Oleh karena itu, kita harus belajar dari sejarah dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Kita harus menghargai kebebasan dan hak asasi manusia. Penaklukan Han oleh Qin merupakan awal dari era Qin. Ini membuktikan bahwa kekuatan militer dan strategi perang yang efektif dapat memenangkan pertempuran. Namun, kita juga harus ingat bahwa penaklukan negara-negara ini membawa dampak negatif bagi banyak orang. Kita harus belajar dari sejarah dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Dalam perang, ada pemenang dan pecundang. Namun, kita harus ingat bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang harus dihargai. Penaklukan Han oleh Qin membuktikan bahwa kekuatan militer dan strategi perang yang efektif dapat memenangkan pertempuran. Namun, kita juga harus ingat bahwa penaklukan negara-negara ini membawa dampak negatif bagi banyak orang. Oleh karena itu, kita harus belajar dari sejarah dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Kita harus menghargai kebebasan dan hak asasi manusia. Penaklukan Han oleh Qin merupakan awal dari era Qin. Ini membuktikan bahwa kekuatan militer dan strategi perang yang efektif dapat memenangkan pertempuran. Namun, kita juga harus ingat bahwa penaklukan negara-negara ini membawa dampak negatif bagi banyak orang. Kita harus belajar dari sejarah dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Dalam perang, ada pemenang dan pecundang. Namun, kita harus ingat bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang harus dihargai. Penaklukan Han oleh Qin membuktikan bahwa kekuatan militer dan strategi perang yang efektif dapat memenangkan pertempuran. Namun, kita juga harus ingat bahwa penaklukan negara-negara ini membawa dampak negatif bagi banyak orang. Oleh karena itu, kita harus belajar dari sejarah dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Kita harus menghargai kebebasan dan hak asasi manusia. Penaklukan Han oleh Qin merupakan awal dari era Qin. Ini membuktikan bahwa kekuatan militer dan strategi perang yang efektif dapat memenangkan pertempuran. Namun, kita juga harus ingat bahwa penaklukan negara-negara ini membawa dampak negatif bagi banyak orang. Kita harus belajar dari sejarah dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Dalam perang, ada pemenang dan pecundang. Namun, kita harus ingat bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang harus dihargai. Penaklukan Han oleh Qin membuktikan bahwa kekuatan militer dan strategi perang yang efektif dapat memenangkan pertempuran. Namun, kita juga harus ingat bahwa penaklukan negara-negara ini membawa dampak negatif bagi banyak orang. Oleh karena itu, kita harus belajar dari sejarah dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Kita harus menghargai kebebasan dan hak asasi manusia. Penaklukan Han oleh Qin merupakan awal dari era Qin. Ini membuktikan bahwa kekuatan militer dan strategi perang yang efektif dapat memenangkan pertempuran. Namun, kita juga harus ingat bahwa penaklukan negara-negara ini membawa dampak negatif bagi banyak orang. Kita harus belajar dari sejarah dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Dalam perang, ada pemenang dan pecundang. Namun,
kita harus ingat bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang harus dihargai. Penaklukan Han oleh Qin membuktikan bahwa kekuatan militer dan strategi perang yang efektif dapat memenangkan pertempuran. Namun, kita juga harus ingat bahwa penaklukan negara-negara ini membawa dampak negatif bagi banyak orang. Oleh karena itu, kita harus belajar dari sejarah dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Kita harus menghargai kebebasan dan hak asasi manusia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi sejarah yang lebih menarik.